Setelah hampir 5 bulan COVID bertandang ke Indonesia, akhirnya kita sadar tentang banyak hal. Tentang kesalahan yang sudah dilakukan, juga tentang kebenaran yang selama ini disangkal. Di awal-awal, banyak orang ketakutan, menumpuk stok makanan dan masker. Pembersih tangan pun harganya sempat selangit dan langka seperti masker. Petugas medis mengeluh, karena mereka merasa sebagai prajurit terdepan tapi tanpa alat yang memadai. Lebih dari itu, bidan dan perawat pun meminta APD tingkat 1, yang ala baju astronot itu. Dengan alasan kita tidak tahu apakah pasien yang datang mengidap COVID. Kecurigaan inilah yang membuat mereka harus antisipasi. Tidak hanya itu, beberapa oknum organisasi kedokteran mengancam untuk mogok jika pemerintah tak mampu menyediakan APD. Tuntutan ini didukung oleh kisah-kisah dokter yang terpaksa mengenakan jas hujan sebagai pengganti APD. Semua orang kemudian fokus pada donasi APD dan dikirim ke rumah sakit. Semua orang sibuk membuat masker dan pembersih untuk dibagikan gratis. Gotong royong masyarakat ini sukses menghentikan kepanikan kita soal APD dan masker. Isu soal kelangkaan APD, masker dan pembersih kemudian menghilang. Banyak pedagang beralih jualan masker. Di pinggir jalan perkotaan mudah sekali kita temukan penjual masker, seolah ada di setiap sudut kota. Belakangan, setelah masker, muncul produk inovatif lainnya, pelindung wajah. Tapi, selesai dari krisis APD, masker dan pembersih, petugas medis dan dokter menuntut agar pemerintah segera melakukan lockdown. Tuntutan ini didukung oleh para ilmuwan dan cendekiawan, yang memprediksi Indonesia akan lumpuh jika tak melakukan lockdown. Rumah sakit akan penuh, sementara dokter kewalahan. Pemerintah kemudian berdamai dan menengahi kubu pro-lockdown dan kontra dengan keputusan PSBB. Semua pihak senang, namun kenyataan di lapangan sangatlah rumit. Aturan PSBB banyak dilanggar oleh masyarakat, sementara pengumuman penambahan kasus positif semakin tinggi. Kenyataan ini membuat para medis kembali menyuarakan keprihatinan. Indonesia terserah. Ditulis di kostum APD, ataupun kertas untuk diajak foto selfie. Sebagai bentuk protes pada siapapun, baik masyarakat yang tak taat aturan, ataupun pemerintah yang gagal menegakkannya. Para dokter itu seolah melupakan donasi jutaan paket APD, dan ratusan miliar rupiah yang terhimpun untuk membantu rumah sakit mendapatkan segala peralatan. Namun tak ada yang berani mengatakan demikian. Kita semua bersimpati pada dokter. Apalagi ID selalu update mengumumkan dokter-dokter yang meninggal dunia. Baik karena menangani pasien atau karena tertular di luar praktek. Pokoknya dokter, belum selesai dengan isu pelanggaran PSBB. Pemerintah sudah merencanakan new normal. Sementara angka positif setiap harinya bertambah terus mencatatkan rekor-rekor baru. Sehingga Presiden diminta untuk evaluasi. Sekarang, semua kepanikan dan ketakutan sudah mencapai titik jenuh. Sudah biasa, dalam sebulan ini saya menengok banyak kota. Mulai dari Tuban, Semarang, Pati, Jepara, Bogor, Depok, Surabaya dan Jakarta. Orang-orang yang sebelumnya sangat tertib menggunakan masker, sekarang mulai berkurang. Masker sering dipakai hanya untuk menutupi mulut, bukan hidung. Karena berjalan dengan hidung tertutup memang menyesakan. Malah banyak yang menggunakan masker di bawah dagu. Tak pernah menaikkannya ke mulut dan hidung. Padahal sebelumnya, kalau tak pakai masker atau maskernya di dagu, dilarang masuk mart. Kalangan menengah atas yang dulu mungkin ikut belanja banyak-banyak, serta memborong masker, sekarang berbondong-bondong beli sepeda. Alasannya untuk olahraga dan menjaga kesehatan. Meski saat nongkrong yang ditanya merek apa dan berapa harganya, petugas medis yang dulu sibuk mengeluh soal APD yang sekali pakai itu, kini sudah nyaman dengan pelindung wajah.
Sementara kelompok ilmuwan dan cendekiawan yang dulu ngotot menuntut lockdown, hari ini harus melihat kenyataan bahwa kita baik-baik saja. Catatan ini hanya ringkasan. Kesimpulannya, kita mungkin telah melewati banyak kesalahan, tapi gak masalah. Yang penting kita mau mengakui dan memperbaikinya. Karena sejatinya negeri ini milik kita bersama. Jangan egois mempertahankan kebijakan, aturan, ataupun opini. Mari kita bangkit bersama. Yang cukup biar cukup. Sudah saatnya kita kembali sebagai manusia sempurna, yang bekerja dan bersosial.